Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu kelas pengembangan masyarakat Islam angkatan 2019 dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rika, NIM 1930505062, kelas pengembangan masyarakat Islam B angkatan 2019, prodi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya pada hari ini yang bertema pengertian dan karakteristik intuisi. Apa itu intuisi? Oke, intuisi adalah kemampuan memahami, menemukan hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan proses penalaran dari informasi yang lebih sedikit tanpa menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Intuisi merupakan hasil perpaduan dari 3 komponen, yaitu kesegaraan atau imediasi, kedua penalaran atau reasoning, dan ketiga the sensing of relationships. Selanjutnya ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuisi adalah bersifat atau secara intuisi berdasarkan bisikan gerakan hati, sehingga arti kata intuisi sendiri adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati. Intuisi dalam istilah psikologi dan filsafat adalah suatu proses pemahaman dan persepsi terhadap suatu fakta aktual. Kata intuisionisme merupakan suatu sistem dalam filsafat yang menganggap intuisi sebagai suatu proses mendasar atau memperoleh pengetahuan. Pengertian intuisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Benzer dan Starr pada tahun 2002, intuisi adalah pemahaman tiba-tiba akan suatu hal setelah mencoba menyelesaikan suatu masalah, namun tidak juga berhasil. Yang kedua, menurut Dane dan Pratt 2007, intuisi adalah sebuah proses untuk mencapai kesimpulan terbaik berdasarkan informasi yang lebih sedikit dari jumlah normal yang diperlukan. Ketiga, menurut Brunner tahun 1999, intuisi adalah tindakan seseorang menggapai makna atau struktur suatu masalah yang tidak menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Dan yang keempat, menurut Nasution pada tahun 2003, intuisi adalah kemampuan mental untuk menemukan hipotesis pemecahan masalah tanpa melalui langkah-langkah analisis. Adapun karakteristik intuisi, yang pertama, conscientious atau pemaksaan, yaitu intuisi mempunyai sifat memaksa pada strategi penalaran individual, seleksi hipotesis, dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengkontradiksi intuisinya. Sebagai contoh, biasanya siswa percaya bahwa perkalian akan menjadi lebih besar dan pembagian akan menjadi lebih kecil. Hal ini karena kanak-kanak terbiasa dengan mengoperasikan bilangan asli.
di kemudian hari setelah belajar, bilangan rasional masih dirasa untuk memperoleh keyakinan yang sama yang secara jelas sudah tidak sesuai lagi. Yang kedua, globality atau umum. Berpikir intuisi adalah aktivitas berpikir yang global, yang berlawanan dengan aktivitas berpikir yang logis, berurutan dan secara analitis. Sifat global intuisi menunjukkan bahwa orang yang berpikir intuisi lebih memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian detailnya. Selanjutnya ada extrapolativeness atau perkiraan. Sifat penting dari kognitif intuisi adalah kemampuan untuk meramalkan melampaui segala dukungan empiris. Sebagai contoh, pernyataan melalui satu titik di luar garis hanya dapat digambar satu dan hanya satu garis sejajar dengan garis tersebut, mengekspresikan kemampuan ekstrapolasi dan intuisi. Selanjutnya ada perseverance atau ketekunan. Intuisi yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil. Artinya bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individual yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. Contoh, jika seseorang mengatakan bahwa persegi panjang bukanlah jajar genjang, kondisi semacam ini sulit dilakukan perubahan untuk menjadikan mereka menerima bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. Selanjutnya ada implicitness atau tersembunyi. Tersembunyi tidak nampak berada di balik fakta. Maksudnya, dalam membuat interpretasi keputusan atau konklusi tertentu atau menyelesaikan masalah tidak dinyatakan dengan alasan atau langkah-langkah yang jelas atau eksplisit. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya materi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.